Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, sobahul khair. Selamat pagi anandaku yang soleh dan soleha. Gimana kabarnya pagi hari ini? Wah, insya Allah semuanya semangat dan sehat selalu ya. Nah, di sini ketemu lagi dengan Miss Salva dalam pembelajaran PAI. Gimana? Udah siap belum belajar PAI dengan Miss Salva? Nah, kayaknya masih pada lemes ya. Gimana kalau misalkan kita booster semangat kita dengan sedikit tepuk semangat? Gimana? Yuk, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Gimana, udah semangat belum? Wah, kayaknya Miss Alfa belum denger deh. Ayo kita tepuk semangat sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Subhanallah, anandaku yang soleh dan soleha, semuanya sudah semangat apa belum? Nah, sebelum kita memulai pelajaran PAI bersama Miss Alfa pada pagi hari ini, siapkan dulu bukunya. Bukunya yang ini ya, seperti biasa. Nah, yang ini ya anak-anakku. Siapkan buku tulisnya. Siapkan pensil atau pulpennya. Setelah sudah siap, ambil posisi duduk nyaman. Sudah? Jika sudah, duduk yang rapi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang Allah berikan itu berkah. Sebelum kita berdoa, mari kita duduk dengan nyaman. Yuk, duduk dengan nyaman ya. Ikutin Miss Alfa ya. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah, tangannya dilipat. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah, duduknya dilipat. Sudah? Jika sudah, demi kelancaran pembelajaran kita pada pagi hari ini, berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, memberikan kemudahan dalam kita menuntut ilmu ya, nandaku yang soleh dan soleha. Baiklah, mari kita mulai pembelajarannya dengan membuka buku paketnya di halaman 56. Di halaman 56 ya. Nih, Miss Alfa di sini memulai pembelajarannya, melanjutkan pembelajarannya karena kemarin ini masih di pelajaran 5 tentang perilaku terpuji, tetapi hari ini di halaman 56 kita mempelajari tentang memiliki perilaku peduli terhadap sesama. Nah, perilaku pedulinya terhadap sesama muslim, tapi tidak dengan sesama muslim juga, karena kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus hidup dengan peduli sesama tetangga kita. Tetangga kita kan belum tentu agamanya Islam, mungkin ada berbagai ras, ada berbagai suku, ya kan? Nah, kita harus tetap peduli. Tapi di sini memiliki perilaku peduli terhadap sesama. Yang pertama itu ada perilaku peduli. Nah, di sini Miss Alfa menjelaskan ya, Miss Alfa, apa sih perilaku peduli itu? Perilaku peduli adalah suatu perilaku yang berkenan memberikan perhatian atau kasih sayang terhadap orang lain. Jadi orang yang peduli terhadap sesama adalah orang yang memiliki sikap kasih sayang, rela berkorban, berhati lembut, berjiwa bersih. Nah, kan agama kita, agama Islam, mengajarkan umatnya agar senantiasa peduli terhadap orang lain dengan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Kasih sayang itu harus dimiliki oleh setiap orang. Kasih sayang merupakan sikap dasar dari rasa kepedulian kita terhadap sesama. Nah, misalnya ada suatu bencana alam,
Aisyah pergi bersama ibunya untuk membantu orang-orang yang mendapatkan musibah itu dengan cara memberikan bantuan semacam makanan, semacam pakaian yang masih layak dipakai, semacam buku-buku bacaan dan lain sebagainya. Itu rasa sikap peduli sesama muslim, peduli sesama orang gitu. Nah, hanya orang yang memiliki rasa kasih sayang yang akan selalu peduli dan rela berkorban terhadap orang lain. Apalagi kita sebagai anak muslim, kita wajib tuh mempunyai rasa peduli yang tinggi terhadap sesama umat muslim. Karena kan semua umat Islam sesungguhnya bersaudara ya. Nah, di sini lanjut di halaman 57 ya anak-anak. Di sini ada firman Allah dari Al-Qur'an surat Al-Hujurat. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Apa sih misalnya yang berselisih? Misalnya Aisyah sama Muhammad sedang ada bertengkar. Nah, itu tidak boleh tuh lama-lama, harus diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Misalkan Aisyah duluan yang minta maaf, yang mengajak bicara dengan nada yang lemah lembut, dengan kasih sayang. Atau misalnya Muhammad duluan yang mengajak Aisyah berbicara, meminta maaf dengan baik, berbicara dengan lemah lembut. Nah, seperti itu ya. Dan bertakwalah kepada Allah agar mendapat rahmat. Dan ada juga dari hadis riwayat Bukhari yang menyatakan bahwasanya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Nah, jadi kita harus memperhatikan tuh hak dan kewajiban saudara kita. Kita harus memiliki rasa peduli, kita harus memiliki keinginan untuk tolong menolong serta menutupi aibnya. Kita juga harus rela tuh berkorban untuk saudara kita yang membutuhkan. Tidak bisa dikatakan sebagai saudara jika kita melihat saudara kita yang kesusahan sedangkan kita hidupnya nyaman. Jadi misalnya Aisyah sedang kesusahan, misalkan Aisyah jatuh dari sepeda, lalu Muhammad melihatnya. Nah, kalau bisa Muhammad membantu Aisyah agar dilihat, ditanya gimana Aisyah lukanya, diobati, dibangunin kayak gitu. Nah, itu rasa peduli ya nak ya, memiliki rasa kasih sayang juga ya. Nah, kan Rasulullah juga telah memberikan contoh kepada kita untuk berperilaku peduli terhadap sesama, berperilaku adil terhadap sesama muslim. Nah, dan Rasulullah juga menyarankan kita untuk berperilaku adil terhadap sesama muslim dan kepada pemeluk agama lain, misalnya orang-orang Yahudi, Nasrani, seperti itu ya nak ya. Nah, dahulu Rasulullah itu selalu mendatangi pengemis. Pengemis Yahudi yang buta. Nah, Rasulullah membawa makanan untuk pengemis itu. Setiap pagi Rasulullah menyuapi makanan yang dia bawa kepada pengemis itu, padahal pengemis itu kan selalu menghardik Rasulullah dahulu ya. Hal itu dilakukan Rasulullah sampai menjelang wafatnya. Jadi terus menerus Rasulullah memberikan makanan itu, disuapin sama Rasulullah, subhanallah. Nah, Rasulullah juga tidak pernah memikirkan diri sendiri. Rasulullah itu hanya memikirkan umatnya. Oleh karena itu menjelang wafatnya Rasulullah masih sempat berkata, umatku, umatku, umatku. Nah, seperti itu. Jadi itu bentuk dan sebuah bukti kasih sayang yang nyata, kepedulian dan pengorbanan Rasulullah terhadap umatnya. Nah, seperti itu. Dilanjut di halaman 59 ada mencontoh perilaku peduli terhadap sesama. Jadi setelah pulang sekolah, Rofi duduk di taman di depan sekolah menanti jemputan. Nah, di taman itu Rofi melihat jalanan banyak orang dan kendaraan yang berlalu lalang. Lalu ada orang yang berjalan kaki memakai kendaraan. Lalu beberapa saat kemudian Rofi melihat dua anak yang berjalan beriringan. Nah, anak seusia Rofi ini lebih kecil, mungkin itu adiknya ya gitu kan. Rofi langsung berlari ke pinggir jalan mencari dua anak tersebut. Nah, di sini ada cerita pendek. Nanti Ananda baca, tolong baca cerita pendeknya di halaman 59 dan 60. Oke.
Habis dibaca kita lanjut ke halaman 61, ada perilaku bersyukur. Misalnya syukur itu artinya apa? Syukur itu artinya sebuah ucapan, sebuah sikap atau perbuatan yang dengan cara berterima kasih kepada Allah. Jadi syukur juga sebuah pengakuan yang tulus atas semua nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Misalnya misalnya bersyukur pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan semangat untuk sama-sama sharing ilmu dengan ananda yang soleh dan soleha, masih bisa diberikan syukur nikmat melihat, masih bisa diberikan syukur nikmat bertatap muka walaupun hanya dengan sebuah video gitu kan, melalui media sosial seperti itu. Nah, setiap detik yang kita lalui itu dalam hidup kita sampai kita nanti menghadap Allah, semuanya tidak ada yang terlepas dari nikmat Allah. Jadi kita nggak bisa tuh anak-anakku menghitung apa aja tuh nikmat Allah yang udah kita kasihkan dalam setiap menit, dalam setiap jamnya, tidak bisa. Nah, perilaku bersyukur itu merupakan salah satu derajat yang paling tinggi dari sikap sabar. Kita harus mensyukuri nikmat. Jangan salah ya anandaku yang soleh dan soleha, ketika misalnya ananda sedang bertengkar dengan adik atau kakak memperebutkan mainan, lalu ananda mencoba bersikap sabar, jangan marah, ikhlas, ngalah dulu deh. Nah, itu sesuatu sikap syukur loh. Syukur karena tidak bisa semua orang bisa menahan amarahnya seperti itu. Jadi kita harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dengan mengucapkan terima kasih kepada Allah. Kita mengucapkan terima kasih kepada Allah dengan lafal hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ketika lisan kita, mulut kita mengucapkan syukur, hati juga harus ikut mengucap syukur ya anandaku. Jadi kita harus menyadari bahwa semua nikmat yang kita peroleh hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Lanjut, mencontoh perilaku bersyukur. Nah, ini ada di halaman 63. Ananda baca juga sampai halaman 64. Nah, telah usai di pelajaran kelima tentang perilaku terpuji, yang bahasanya ada perilaku tawadu, perilaku ikhlas, ada memohon pertolongan, lalu memiliki perilaku peduli terhadap sesama, mencontoh perilaku pedulinya terhadap sesama, perilaku bersyukur ya nak ya. Karena pelajaran kelima sudah selesai, Miss Alfa akan memberikan tugas kepada ananda yang soleh dan soleha dengan cara mengerjakan latihan soal pelajaran 5 di halaman 66, bagian pilihan gandanya 1-10. Di halaman 67 di bagian B yang isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban yang benar dari nomor 1-10 juga. Nah, mengerjakannya di mana, Miss? Mengerjakannya di buku paket sini, lalu minta tolong ayah atau bunda untuk memfotokan lalu dikirim ke Miss Salva. Dan jangan lupa untuk meminta tolong ke ayah bunda untuk memfotokan ketika ananda sedang menyimak video materi yang Miss Salva berikan ya ananda yang soleh dan soleha. Jadi jangan lupa untuk membaca cerita pendek di halaman 59 dan 60, lalu 63 sampai 64, lalu tugas 66 sampai 67. Seperti itu. Tugasnya Miss Salva tunggu sampai hari ini jam 9 malam. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar dengan baik dan benar. Mari kita berdoa agar ilmu yang sudah kita pelajari akan selalu melekat di dalam otak kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa dalam hati dimulai. Amin, selesai. Semoga nanda yang soleh-soleha, ayah bunda di rumah selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.